Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana, basuh kita balik di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mota. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, masih bersama Ambo Desbi Sugari setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang di TVRI Sumatera Barat. Nah, Nusana, seperti biasa, setiap kita podcast, kita mendatangkan seorang tamu yang inspiratif. Nah, dari berbagai kalangan. Nah, kaliko kita kedatangan seorang videografer. Kita akan mengulik-ngulik cerita-cerita kita tentang dunia videografi bersama Uda Yudi Pramita. Selamat siang, Uda. Selamat siang, Uda dari SB. Grogi nih. Ketes-ketek dah. Besok di belakang layar. Besok belakang layar, Iya, ini muka layar ya. Muka layar gini. Berarti kau pertama kali masuk TV? Iya dah pertama kali. Salam jamak cek lu. Itu. Salam jamak. Kawan-kawan. Awak masuk TV kawan. Begitulah dah. Uda Yudi Yaudah. Pramita. Panggilan Uda Yudi. Udah Yudi. Biasa kalau di Minang nama Yudi kau panggilan si Yudi ya. Iya. Iya. Iya dah. Berarti mantap, Pak. Pas bana sama. Pas bana ya. Sama. Si Yudi ya panggilannya. Iya. Awak panggil Dayudi salah. Siap kan? Boleh dah. Oke. Siap dah. Dayudi. Siap Iko dah. awak akan bercerita-cerita tentang ibaratnya profesi yang udah Yudi jalani hariko. Iya. Oke. Siap. Tapi sebelum masuk ke situ, encak awak itu kelekang sih lo. Ibarat busur panah dia lo Siap, kelekang lo. Tarik. Pas. Nah, Dayudi kan kini videografer. Iya, betul. Videografer. Wak putar ke belakang seketik. Awal asal muasalnya Dayudi terjun ke dunia videografi ke apa sampai jatuh cinta lah. Jatuh cinta. Awalnya itu waktu itu awalnya dari kopi dah. Lah, Percaya dari kopi. Dari kopi. videografi ke kopi. Oke. Awak ingin tahu cara sambungnya? Cara sambungnya. Jadi ceritanya panjang ada dah. Iya. Jadi awalnya itu waktu tamat SMA. Awak SMA kan di Padang. Oke. Tamat SMA di Padang, terus lulus awak pindah ke Jakarta. Wajar ketama ya. Ya, merantau. Ya, orang Minang ya. Ya, namun keuangan kan dulu ndak stabil dah. Jadi awak awak ingin kuliah, tapi piti nak do gitu kan. Jadi awak perlu dah kerajo dulu. Siap. Kerajo 1 tahun. Kumpulan piti lah baru kuliah gitu dah. Jadi kuliah sambil kerja gitu dah. Kuliah sambil kerja. Iya. Akhirnya tercapai untuk kuliah setelah kerja 1 tahun tuh. Iya dah kumpulan piti setahun tuh untuk biar masuk kuliah. Kalau boleh tahu kerja apa tuh? Kerajonya dulu dah awak di salah satu toko buku dah, tapi buku impor. Di salah satu. Itu karir pertama kerajo di Jakarta tuh di toko buku. Sama kayak toko buku yang di Padang, tapi itu kan lokal ya dah. Tapi kalau yang kokonyo impor. Buku-buku fiksi dari luar negeri lah ya. Luar negeri betul. Biasanya orang merantau tuh kalau orang awak tuh. Iya, orang terutama orang kampung awak. Saya kalau mengalihnya kok baju yang Iya. fashion Iya, gitu lah kan. Awak kok tiba di Jakarta tuh. Itu toko buku. Dek ado abang angke dulunya kayaknya manajer di situ dah. Jadi awaknya tolongan masuk di situ. Siap. Kalau kata orang dalam. Tolong dalam. Betul. Di situ kontrak 1,5 tahun dah. Oke. Nah, akhirnya lah kontrak habis, awak cobalah masuk iseng kan mencoba di salah satu perusahaan kopi nomor 1 di dunia mungkin. Yang bentuk yang apronnya warna-warna kode-kode hijau itu. Oke. Nah, siap. Awak coba kan melamar di sini, kira diterima dah. Baku emang yang demo. Padahal awak alun S1 gitu kan, masih kuliah gitu. Di situ ditanya ijazah berarti. Iya, ijazah pertama. Yang kedua ada pengalaman di F&B atau tidak gitu. Awak ada pengalaman karena awak pengalaman awak di situ cuman jadi tibanya kayak sales, nak sales sih dah, menjago outlet. Kayak kasir, kayak memarsi-marsian gitu kan. Nah, jadi diterima lah di situ dah. Jadi barista selama 3 tahun. Langsung jadi barista. Nah, di situ awak pertama cinta aja kopi dah. Ceritanya. Kopinya lu cintai udah. Oke. Jatuh cinta aja kopi. Nah, itu ceritanya baru sampai di kopi. Sampai di kopi. Jadi pas ala di kopi itu dah. Kan orang senang menikmati sampai kini lah orang pasti senang minum kopi di outlet gitu kan. Foto-foto apa gitu kan, ndak menikmati kopi ya. Kalau awak ndak dah, awak suka menikmati kopi itu di alam. Nah, alam gaib, alam kayak
pemandangan gitu dah. Ah, di Jadi pemandangan. pemandangan ancak dingin atau gunung-gunung kan, buat kopi anget minum, itu Ndeh. itu nikmat narso dah. Apalagi pakai lekangnya. Atau bunyi serp Nah, tuh kalau doa tuh tunggu-tunggu tuh. Sampai ya. Nah, jadi pas dari awak lah buat kopi, terus awak suka jalan kan lah. Jadi awak setiap cuti. Wah, berarti suka traveling ya. Traveling. Nah, Siap. traveling. Jadi awak setiap cuti itu dah, misal awak di apa tuh kan di tempat kerja di barista tuh libur 2 hari. Oke. Jadi awak payu tuh 2 hari itu misal awak Pilihan gaji mah ya. kayak jalan naik gunung misalkan naik gunung, terus buat kopi. Itu pangana kan ndak do aponya do gitu kayak dokumentasinya tuh pikir kan ada inspirasi wak surang dah gitu. Siap. Namanya Sam Calder. Apa? Sam Calder. Apa tuh? Nama videografernya. Jadi nyo membuat video traveling. Jadi disitulah Oh, ini seorang videografer. Iya, Oke, berarti disitulah itu inspirasi. Siap. Ya, inspirasi ada. Jadi pas mencari Sam Calder ko nyo mencari jalan-jalannya, nyo videoan kan termotivasi wak. Jadi wak semangat untuk jalan-jalan wak buat video gitu dah. Oke, Nah, siap. Itulah langsung jo kamera. Awalnya dari kamera tuh kalau yang kini kan kayak yang GoPro yang ancak tuh dah. Kalau dulu dari yang murah gitu, namanya Brika gitu. Oh ya. Ya dari apa lah, dari yang brand-brand ketek lah dulu gitu. Ketek, Ya akhirnya upgrade ala do PT, barulah sampai tabali mirrorless gitu. Berarti dulu suka traveling, mendaki, minum kopi. Saya tuh karena inspirasi dari saya tadi kan Sam Calder. Sam Calder tuh kayaknya ibaratnya karena inspirasi itu wak lah coba lo kayak gitu. Iya betul dah. Kayaknya jatuh cinta. Jadi wak senang lo gitu dah wak, perjalanan wak ibaratnya wak bahagia gitu di perjalanan, terus ada lo dokumentasi yang hasilnya wak sangat bahagia lo gitu. Iya. Jadi banyak kepuasan yang wak dapet di situ dah. Ya karena ketika awak traveling dan direkam itu, ketika traveling selesai, awak masih bisa menikmati rasanya. Betul. Nah, Ya kan? Itu tujuan dari dokumentasi kan. Betul gitu. Jadi wak galak-galak surang sampai kini mungkin wak cari video itu. Masih cok galak seorang nih. Cok asoi tabang. Oke. Siap, rekam. Ya. Akhirnya jatuh cinta dengan dunia videografi. Iya. Oke. Betul. Berarti itu awal muasalnya suka ke dunia videografi. Betul. Nah, kalau boleh tahu dulu. Kan tadi kuliah. Iya. Sebelum Wak sambung ke dunia videografi kok. Betul. Siap. Kuliah udah jurusan apa? Jurusan betul. Ancak pertanyaan dah. Awak jurusan dah beda sama video dah. Siap. Jadi jurusan awak ko manajemen sumber daya manusia. Kalau melamar wak di dunia karajo tuh HRD dah. Oh, di HRD ya. Iya, siap. tujuannya HRD. Oke. Berarti bisa direlatekan enggak? Maksudnya dah? Bisa dilinkkan enggak dunia, maksudnya profesi kiniko dengan sebelumnya basic pengalaman jadi gitu dah. Waktu tuh pas ala wisuda kan lah 3 tahun kerja di barista tuh dah. Oke. Lah dapet kok ijazah ijazah S1-nya gitu kan. Siap. Mencoba lah itu kan masih dunia customer ya dah. Coba dunia kayak di office. Siap. Yang merasakan di Jakarta tuh rasanya kerja di office Di gitu office kan. lah ya. Cobalah walaupun outsourcing, cobalah di suatu perusahaan namanya Traveloka gitu dah. Oke. Pernah di situ selama diterima kerja di situ selama setahun sebagai refund analis. Jadi kalau misalkan udah matalan tiket tuh memproses tuh. Oh gitu. Kadang wak menghubungi pihak maskapai luar dan dalam negeri. Luar dalam negeri. Kayaknya si Dayudi ko rancak kayak lah. Lamar di siku perusahaan internasional terima lamar lo di perusahaan internasional lo lihat terima lo lihat. Kok si rancak tuh bakin deh. Pesuak deh keberuntungan ada. Karena di situ tuh walking dah. Indak tes apa jadi tiba di situ langsung diterima. Indak menunggu hasil udah. Mungkin dek basic dari di perusahaan kopi kok kan karena kan customernya ada dari luar negeri. Nah di situ tuh kan awak harus kerjanya menghubungi pihak luar negeri tuh. Misalnya kayak contoh Thailand gitu kan, Singapura harus pakai bahasa Inggris awak mengecek jinyo gitu untuk matalan tiket pesawat gitu. Bisa disimpulkan Dayudi ko santiang bahasa Inggris kan. Nah otodidak udah cek dengar lagu. Iya ndak ada belajar bahasa Inggris. Kebanyakan kayak gitu ya. Lagu tuh film cek ndak pernah belajar bahasa Inggris SMA buruan. Oke, siap. Inilah mulai agak nyambung lah ini. Maksudnya pernah di perusahaan yang buruang tabang tuh Cik. Itu pernah lo yang di perusahaan kopi. Nah, itu kan dua pekerjaan yang sangat
menurut awak nggak ada hubungannya sama dunia Iya, videografi. betul. Nah, kini kok udah fokus ke videografinya kah? Atau ada sambilan lain kini? Ceritanya kok gak sedih dah. Oh, Dia tahu dah. Tisu. Okay. Jadi dah ada perusahaan yang warna oranye setelah buruan terbang tuh, perusahaan warna oranye yang tempat belanja. Siap. Pernah di situ tarimo dan Kan, hancak sisi kan? ya kan lah setahun di situ. Melamar di situ kan yang perusahaan oranye yang belanja tuh yang ada promo yang tanggal-tanggal tuh gitu kan. Nah, tarimo waktu sebelumnya di perusahaan buruan tuh awak apa dah sebagai outsourcing. Jadi itu kontrak kan. Nah, kebetulan yang di Orenco sebagai karyawan wak tes lah untuk melamar di Tarimo gitu. Nah, siap, itu Tarimo di Oren. Iya, Tarimo di Oren. Nah, itu ala karyawan lah tiba dah karyawan kan. Tiba lah kawan yang dari Padang dah awak lah 6 bulan kerja di sini. Tiba kawan yang dari Padang payahnya main ke Jakarta. Nyajaknya awak kerja sama karena awak di pas waktu di perusahaan Oren tuh awak lah banyak ambil video dah kayak video perusahaan dari kementerian kayak KNKT gitu, misal kayak Family Gathering atau kayak perusahaan yang kayak yang jual bubur bayi ya tidak bubur bayi, pokoknya ada perusahaan itu gitu kan, ala 3 kota lo, pokoknya dari situlah video Yudi tangke gitu dah. Jadi orang banyak melirik, ibaratnya banyak yang dari awalnya dari situ. Berarti tunggu dulu. Waktu itu pas di perusahaan Oren tuh. Iya, pas di perusahaan Oren. Nah, itu bagian dari job desk kah atau sampingan? Sampingan. Oh, sampingan. Karena ini dari Oren sudah dari buruan ya Jo gitu. Karena setiap cuti di pai melalang buana, bolang. Bagian dari job desknya dari pekerjaan itu bukan ya? Bukan. Karena itu kalau job desknya cuman dalam komputer saya atau menghubungi via telepon gitu kayak gitu. Service-nya iya, gitu ya. Service gitu. Kayak gitu sih. Siap. Nah, kayaknya di mana sedihnya? Sedihnya kok dah. Kok ibaratnya ala karyawan gitu kan. Ala karyawan. Tibalah kawan dari Padang kok ke Jakarta, nyoba liburan kan. Nyo adalah brand foto di Siko gitu kan. Nah, nyajaknya lah kerjasamanya kok buat CV foto di Padang, brand foto di Padang, tapi tidak perlu disabian. Jadi nyajak lah kerjasama gitu dah, kerjasama untuk buat CV gitu. Siap. Nah, pas lah buat CV ala tiba di Padang dah, awak relan tuh awak jual sadolahnya kendaraan awak jual, barang awak angkit sadolahnya, awak resign elok sama orang kantor awak kitchen kan, awak ada ambisi lo, ada cita-cita lo, passion lo, kerja passion gitu, biar awak berhenti di Siko gitu. Tuh nyetarimo lain apa gitu. Ya intinya gitu dah gitu. Kira awak coba balik ala tumpuan sadolahnya piti ala kumpua, awak balik ke Padang. Tiba di Padang, yang sadiahnya dah. Misalkan kayak jadi CV ko lah bara lamo di Siko sampai sebulan 2 bulan alun jolai keceknya masih mau piting pun pitih. Sampai satu ketika yang pas wak jengahnya gitu ya dah, maksudnya ada satu job ko di UPI lah gitu record barale gitu kan. Barale akad sama resep. Pokoknya barale di situ foto aja video paketnya. Siap. Jadi paket foto aja video kok kan kayaknya ya gitu kan. Nah, jadi nyolapi aja dolar dah. Awaknya jadiin freelance sama editor gitu. Yang biasa kan kayak kalau foto ambil lah bagian foto. Kalau video awak handle video, berarti itu bagian awak video kan gitu. Awak bisa lah mencari orang kok orang bisa videografer duonya sih gitu kan. Nah, bisa mahir orang itu ya. Ya, ikut ndak nyolapi aja dolahnya. Nyoba iya cecek orang ke freelance, awak nyoba iya lo freelance sampai editor awak lo edit gitu. Jadi budgetnya aturannya bisa sampai 3 atau sampai juta, awak dapat cuman 1 juta, 500 freelance, 500 editor. Kan biasa kan gitu budget Padang gitu dah gitu. Nah, akhirnya di situ lah awak tak buka pangana gitu dah. Awak buka karena awak ala tanggung-tanggung marandam gitu dah. Awak lah basah gitu kan. Awak buka lah satu brand gitu kan. Awak pikir kan brand baru ya. Ya, itulah nama brand awak namanya sampai kini nama IG awak kan Yudi @Vici. Vici gitu kan. Vici itu berarti artinya editor visual sinematik karena awak suka di video gitu. Editor visual sinematik. Ya. Sangko waduh patang tuh. Ada produsernya Bu ikan. Namanya si Yudi @Vici. Panganati ayo. Da Vinci. Silakan. Nama panggung komah silakan. Berarti Vinci itu sebenarnya editor visual sinematik. Betul lah. Iya, jadi disitulah minta tolong kan kawan banyak dah. Minta tolong buat logo ya kawan kirim di Jakarta kan kawan Jakarta banyak. Nyobain logo apanya bantulah saudara kok banyak yang support gitu. Pokoknya jangan dia bikin video apa mah gitu cek kan. Awak tuh semangat lo gitu kan.
karena awak basicnya di visual dah, visual kan kayak misalnya ada awak contohnya videonya kan kayak video-video ribet gitulah kayak edit kayak efek-efek kayak Visual effect ya. visual effect gitu kan. Awak terapkan ke wedding pas waktu tuh di zaman itu tuh di situ meledaknya dah. Banyak orang suka. Jarang loh misalnya video wedding tuh pakai visual effect Biasa ya. kan orang main kancang saya atau enggak main kayak mood atau apa bosan kan gitu kan. Main mood tuh paling cut trim gabung. Iya. Gitu sih Yang ya. namanya kan main mood tuh. Iya, Edit main agam apa. Tahu sinematiknya sesuai ketukan ya. Jadi awak coba kan awak terapkan yang video jalan-jalan awak kok buat lah di wedding gitu. Pakai efek misal kayak masking yang ribet yang kayak biasa jalan-jalan gitulah dah. Iya. Banyak orang suka. Di situlah awalnya wedding kok berjalan di Padang dah. Gitu cerita. Berarti advici bacanya advici apa Iya. advici bacanya? Advici. Oke, Advici. kok. Kalau perusahaan Enggak, alun. ya? Masih Barangkaknya ke situ tapi arahnya ke situ. arah ya. ke situ. Berarti advisiko, editor visual sinematik, Khusus video saya dah. khusus video. Iya, enggak fotoin enggak. Cuman video. Biasa kalau ada foto awak selalu lempar ke kawan. Mungkin terus lagi kawan di situ. Awak ada jalan wak surang. Mungkin terus jalan kawan kan awak bagi-bagi. Saling berbagi lah gitu. Siap. Berarti udah kini khusus video. Khusus video. Nah, iya, tapi mungkin sana di rumah penasaran wadah. Wah sih video dari tadi waktu cerita kan. Iya, boleh. Mungkin kan kawan di rumah, di rumah pengen tahu video Tuh, hasil editan dari udah. Itu video dari nol sampai kini gitu dah. Dari editan wak dari culun lah gitu. Nah, kok kita saksikan cuplikannya video dari Uda Yudi. Check it out. Oke. I picture everything you're fighting for. Itu video perjalanan dari perjalanan. maksudnya video pertama. Dari video pertama. Tapi yang baru-baru kini ada yang kayak brand-brand perusahaan dari Jakarta gitu, tapi enggak dimasukkan gitu. Itu yang sebagian saya gitu. Berhubungan dengan brand ya. Iya, brand gitu. Siap. Berarti udah di tadi juga dari videonya ada yang pakai drone jo ya. Iya, ada. Pilot drone-nya. Pilot drone jo. Iya, pilot drone-nya. Bikolah wak cerita setelah itu lah. Siap. Pilot drone. Oke. Berarti di emang ibaratnya genrenya kok lebih ke video aja ya. Video saja. Iya, video saja. Tentang foto-foto again ke kawan fotografer. Iya, ke kawan. Terus lagi kawan lah. Karena nyola basic di foto kan mungkin nyola lebih maksimal lo di foto, jadi rezeki kok. Tapi pernah sih misalnya ambil fotografi? Enggak. Oh, emang enggak pernah? Enggak pernah. Sama sekali. Oke. Paling ada mana, paling wak datang saya gitu dah. Membantu saya gitu, tapi wak enggak do ambil job misalnya main dah ambil foto mama. Di luar job misalnya. Paling kayak hunting dah. Hunting ada. paling anak istri gitu kan, kayak foto-foto sarang misal pergi jalan-jalan gitu. Kayak gitu saya dah. Untuk awak pribadi. Seru mah fotografi pada videografi. Video. Kenapa? Karena video tuh kalau fotografi Iko di job atau di luar dah? Iko masalahnya di job atau di luar? masalah selera sih, masalah selera. Kenapa udah Yudi lebih milih videografi ketimbang fotografi? Karena video kok udah menurut Yudi nyoril nyata. Kalau foto kok kan pembohong. Maksudnya tuh pembohong tuh
nggak sesuai dengan yang awak lihat kadang gitu kan. Kadang banyak editan kayak efek kayak apa tuh dah, misalnya kayak nggak nyata gitu dah. Nggak bergerak cie, ibaratnya misalnya tampaknya kok nggak sesuai di foto ancak. Kok pernah tak kicau kan? Pas kasinan kira nancak dah. Kayak gitu. Video kan bisa juga. Nggak aja dah. Visual effect semacamnya. Menurut wak kalau video tuh kalau untuk momen tuh membekas gitu daripada foto gitu. Kalau menurut membekas. Jadi bergerak, ya. awak menontonnya tuh kayak tuh ada rasa kayak kagum atau tersentuh, pokoknya kalau momennya sedih gitu dah, atau kalau bagi awak tebok galak lo gitu dah. Ibaratnya lebih ke perasaan gitu dah. Siap. Berarti lebih ke perasaan. memilih yang untuk videografi ko karena di video ko lebih hidup ya. Lebih hidup ya, lebih hidup. Dan suka tantangannya kan kayak edit yang kayak gitu. Tantangannya Suka belajar lah gitu, suka belajar. Oke, berarti di videografi ko editingnya lebih mengena lah iya. ya. Apalagi kalau sukses gitu dah, maksudnya itu kalau siap video tuh satu kepuasannya untuk diri gitu dah. Ada kepuasan batin Ada kepuasan ya gitu. Berarti kalau untuk di video wedding kebanyakan ya momen ya. Momen, karena momennya udah pasti kan dari jalannya acara tuh, rundown acaranya pasti itu saya di Kalau jujur sih dah, kalau Yudi disuruh milih gitu. Maksudnya apa yang disanang di video kok lebih sukanya tuh video kayak travel. Kayak video-video alam. Misalnya kayak orang family gathering atau video alam family gathering ya. Kita tahan dulu karena ada Nanio lewat setelah pesan-pesan. Oke, siap. Oke. Siap. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya masih bersama Ambo Desbi Sugari. Sana sekedar mengingatkan kalau acara kita ko di podcast Tampek Motako disiarkan setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang di TVRI Sumatera Barat. Sana bisa nonton melalui live di Instagram, di Facebook maupun di YouTube, dan tayangan ulang pun ada di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Dan bisa diakses melalui aplikasi TVRI Klik, bisa di-download di Play Store atau di App Store. Nah, kita balik baca itu sama Uda Yudi. Udah Desmi. Jadi tadi terhentilah cerita sekali. Nah, Ya, terpotong. Tadi kita ada bahas terakhir tuh masalah traveling sama family gathering ya. Family gathering ya. Oke. Boleh dilanjutkan. Jadi udah Desmi. Jadi itu kan disuruh milih kok, misalkan video kok wedding atau apa yang jujur yang Yudi sanangi gitu, yang senang gitu mengerajuannya gitu. Itu kayak video-video alam gitu. Video alam Gaib? Iya, alam gaib tadi. Video alam gaib tadi kayak pemandangan, kayak apa gitu. Pokoknya berinteraksi sama alam sama orang gitu. Maksudnya itu lebih lebih sana karena di disco travel kan, jadi pas gitu, cocok kayak gitu. Yang temanya itu alam ya. Temanya alam. Walaupun kalau misalnya video pre-wedding lah ya. Pre-wedding suka aja tuh. Misalnya lebih video mantap. pre-wed digabungkan dengan konsep alam. Iya, itu dia. Iya, itu suka. Berarti itu yang genrenya yang suka. Genrenya gitu. Kalau wedding kan makanya lihat apa tuh dah kayak di muta-uta gitu kan. Misalnya kalau orang yang akad atau resepsi, kalau seandainya ada waktu gitu kan, kalau setelah selesai acara suruhlah keluar gitu, misalnya kok cari pantai gitu kan, kok cari daun-daun ya pokoknya di hijau lah gitu kan, ndak di pelaminan sih dong gitu kan. Nah, berarti maksudnya satu ibaratnya yang di sukuku hampir sama Jawa. Kalau misalnya kalau video atau foto tuh suku yang ada daun-daunnya, ada hijau-hijaunya gitu. Kayak kan. Lama menggrading gitu. Iya dah. Ya kan? Kalau di pelaminan kan warnanya kontras atau apa. Itu yang warnanya celai. Masalah video wedding, video barale. Nah, video barale kok ada cerita-cerita sama kawan-kawan videografer lah kan. Iya, Yang paling susah itu di videografi barale itu adalah ketika awak lah prepare 100% rasanya lah prepare dari alat lighting segala macamnya.
Dan jadi kenal aku kata orang tuh adalah warna tenda barale ya. Iya, iya itu. Pernah enggak Pernah. merasakan? Oke. Itu pernah. Itu sampai kontrasnya itu warna merah pakai udah. Ditambah lo dia atok di atas itu mah yang terpal itu warna biru. Macam RGB ya. Macam warna. Atau Pak acara udah sebagai videografer ibaratnya mengakali lah ya. Kalau videografer ibaratnya udah kayak banding foto kan ala dulu settingannya gitu. Kalau video tuh biasanya warna kok ilangan dah. Oh. Ibaratnya kayak warna dasar warna flat. Beko di situ lah buat warna di grading. Iya. Jadi buat warna misalnya kayak kan lado kayak load-loadnya tuh di Adobe di presetnya. di presetnya gitu kan. Nah, jadi carilah cocok. Biasanya kan wak pakai settingan yang iko loadnya gitu. Jadi ala indah misalnya kayak kau apa ya? Jadi wak lado senjata gitu dah untuk menghadapi si tampek kayak kau gitu. Paham, Pak. Berarti udah Yudi alam mempersiapkan seandainya kalau iko situasinya, Iya. iko pakai loadnya. Kalau situasinya misalnya hujan segala macamnya, iko lo loadnya. Iya, kalau seandainya outdoor di pantai, iko lo loadnya gitu. Atau banyak-banyak langit yang wak tag, iko lo loadnya gitu. Ibaratnya seorang Dayudi sebagai videografer bukan edit seorang editor yang misalnya selesai video maksudnya ada bahan video beberapa untuk misalnya cek wedding baru di situ dibuat gradingnya. Iya. Tapi Dayudi lebih mempersiapkan gimana satu pekerjaan ko lebih simpel dikerjakan. Betul dah. Tapi persiapannya ko emang butuh waktu mungkin Iya, mencarinya susah. Mencari Pertama kondisi kayak gitu kan. Pertama pelajaran sih, misal kayak aku kan payah cari warna, akhirnya dapet itu disimpan. Betul. Disimpan besok kan seandainya ada tampil kayak gitu lah jadi ya lado pokoknya. Lado paling Lebih folder aja. Kok folder warna-warna banyak kok. Misal kok folder tenda GP gitu. Tenda GP kok folder tenda warna hijau. Iya. Kayak gitu. Iya. Beberapa ya mungkin yang dari pihak pelaminannya lah atau selera dari si pengantinnya atau selera dari keluarganya pengen misalnya bisa kalau bare warna tendanya hijau ya kan. Iya. Sedangkan warna kulit kok warna kuningnya lebih anu kan. Oke, warna lantak tambah lo tenda tenda samping-sampingnya warna biru lo kan. Aduh. Iku ngambil ski kapal lo videografer fotografer. Ada lebih sakit kepala lo ada. Oke. Aponya warna merah pakai udah. Aponya backgroundnya merah pakai, bajunya merah pakai. Pas ditempel lah kepala itu nampak. Nah itu mungkin yang perlu bako bahas iko. Mungkin awak lebih mengedukasi di rumah. Jadi kalau misalnya ada satu perhelatan baralik atau event apa lah segala macamnya dan membutuhkan jasa videografer atau fotografer, dipikirkan sampai ke situ. Jangan asal memilih warna. Karena beko ketika video lah selesai ndak rancak hasilnya jangan salah kalau videografer karena persiapan itu tadi yang selero yang awak tadi itu ndak cocok untuk dunia untuk di videografi karena ya tadi tak lantak kan yang iko warna merah, yang iko warna biru, yang iko warna hijau, akhirnya masalah video nak maksimal ini. Tapi ada aja solusinya dah. Solusinya ada. Misalnya seperti itu tuh kan kayak ya warnanya bacakak lah gitu kan dah. Ambil aja detail lah gitu. Wajahnya dekat-dekat di kamera, aku bukan luar lah. Itu mau harus cari tampek. Jangan di situ ambil lah gitu. Harus jadi tapaso pelaminan banyak diambil, minta maafnya itu paling gitu kan sama orang pelaminan. Karena ya dengan keadaan kan gitu. Nah, bisa lo dipasuan udah daripada. Nah, makanya sebelum barale itu pikir sampai ke situ kan. Jangan sampai menurunkan menurian salero wak seorang. Kayaknya video yang awak inginkan atau foto yang awak inginkan tak sesuai harapan jadinya kan. Bukan pure salah fotografer atau videografernya. Karena emang situasinya kayak gitu. Dan si videografer sendiri pun harus inisiatif ya. Inisiatif. Nah, harus acaranya. Itu bagian dari kerja. Kepala beko backgroundnya warna merah, hijau, biru. Di luar hujan lo kamar di bawah. Bawa saya kamar. Di kamar fotografi. Di kamar sampai video lah. Kamar. Oke. Nah, pengen nak tanya saya. Siap dah. Apa pengalaman dari Dayudi selama membuat video? Video itu kalau. Baik. Videonya
Selain wedding apa tadi? Ada kayak gathering sama ada kayak apa tuh dah? Kayak ke community gitu kayak motor. Oke. Motor atau auto gitu. Terus sama kayak travel kayak iklan misalkan kayak tentang orang nio maupun produknya gitu kan. Selain kok misalnya kedai kopi atau rumah makan atau apa gitu. Nah, itulah pernah juga gitu. Lah terbuka mengenal sekali. Nah, dari sekian banyak genre dulu sebut itu. Iya. Oke, dari sekian banyak genre itu jadi kan pilihannya yang paling suka, yang paling hati itu yang alam ya. Yang alam travel. Nah, dari sekian banyak genre yang dari dilewati, apa hal yang paling unik dan sangat membekas lah? Itu naik Gunung Karinjani dah pasti. Naik Gunung Rinjani. Iya, Coba itu video. ya. Iya. Oke, Naik siap. Gunung Kasinan tuh membekas. Nah, membekas. Membekas itu pertama menurut Idi itu dah apa tuh kayak tampek paling indah lah selama Didik yang pernah disobok gitu. Yang pernah dikunjungi ya. Yang pernah dikunjungi tampek paling indah. Karena di Sinan tuh danau, ada gunung, ada ayange, ada hutan, ada tangaya, ada sedalah dah. Jadi cek tampek tuh ala surga rasanya. Ibaratnya pai kecil tampek dan merasakan banyak hal. Di situ banyak loh apa itu dah cerita yang mistis-mistis gitu. Pokoknya membekas itu ya gitu. Sampai ke situnya membekasnya. Iya, sampai membekas. Sampai ke pengalaman mistis tadi itu. Iya, membekas perjalanan ke situ. Karena kami naik ke Sinan tuh jadi di Jakarta kok cari topai ke Sinan. Jadi kan ala kerajo di Jakarta cuti. Itu masih kerajo di kedai kopi. Jadi ada kawan dari Padang nyobi jo di Padang nyo travel kan. Nyo kontak di ada 9 orang dari Padang. Jadi sobok di Jakartanya kan pesawatnya transit. Jadi baru sama ke Lombok. Jadi dia naik sama naik di pesawat transitnya tuh ke Lombok gitu. Nah, pas di Sinan tuh tanya jalur kan kira jalurnya kok jalur alun resmi. Termasuk kami kurang baga. Termasuk kami kurang baga. Orang lu nado pai ke jalur itu untuk pulang kan Sembalun Torean. Torean tuh alun resmi dibuka gitu. Di situ kawan yang tahu seorang yang lupa kan. Lupa loh. Oke, siap. Ibaratnya agak lupa ndak inget bana gitu. Inget tapi kalau inget kan mungkin sampai situ ya lupa inget. Sampailah di situ kesasar lah barajam gitu dah. Pokoknya banyak cerita di situ dah. Sampai dia mencari hal yang paling indah yang di mata dia itu kayak pernah udah cari kayak bintang yang di atas yang ada jalur bintang. Namanya Milky Way. Milky Way biasa kan cari di kamera, ikut dicari di mata nah. Itu Fata Morgana. Enggak, emang Milky Way. Sadolanya macam lihat. Jadi kami pandai-pandai kan karena kami dek kesasar ke jalur Torean itu kan harusnya tibonya jam 8 malam. Kami masih jalan sampai jam 2 malam masih menjalan menyusuri tabiang-tabiang mata Jurassic Park mana di pokoknya jatuh mati itu jurang jalurnya pada sawangan sawah saja sawangan sawah ketek. Jadi kalau cari ke kanan tuh ayo dalam jurang ya. Pas kami panik istirahat tuh lah jam 2 malam menyanda kan di pinggir bukit itu kan menyanda kate cari kate. Di situlah nampak Milky Way. Tamanuang tuh ayam itu kayak berkaca-kaca gitu dari indah. Pada kau sedang panik-panik buat sobok nan indah ya. Iya, patik rokok satang kan. Itu yang pernah sobok. Maksudnya kalau Milky Way. Karena foto mungkin banyak. Foto banyak. Foto yang di Google. Karenanya kalam di situ mungkin. Kalam macamnya kan. Dan awak mencari hamparan bintang. Iya. Macamnya. Itu ada didokumentasikan. Nak sobok dah. Karena kami alat-alat anak do pangana kasina dah. Menikmati salah ya. Iya lebih. Iya. Sedangkan kok perjalanan sekitar sampai jam lah hari jam 2. Pokoknya tiba kami itu jam 6:30 ada baru tiba di turunan. Antara selamat tindak dah. Karena kesasar loh. Dehidrasi itu ya. Iya, kira sobok le do sobok banda kayak apa tuh di Alaga dan di situ. Iya. Minum saya di situ langsung. Iya. Oasis rasanya. Sampai nyogado ada makhluk gitu kan. Iya, mungkin pengen itu nih nak ikut loh gitu. Ya. Ada kawan barangnya yang tinggal menjapui sampai 2 jam. Jatuh alat kameranya. Itu kawan dari Bukit tuh. Jatuh alat tas kameranya jadi nyoba lihat surang. Kami lah tak tahu itu karena air persediaan habis kan. Nya nak tahu lo di mana jatuh. Sampai 2 jam kami menunggunya. Dapet. 2 jam menunggu. Bagaknya surang malam tuh lah jam 2:30 tuh marah. Atau ketika abisi logika lah mulai jalan tuh. Akhirnya hal-hal mistis. Oke. Lah anak boleh. Berarti Milky Way itulah ya pengalaman paling keren. Siap. Kalau pengalaman terburuk lah tanpa menyebutkan brand, tanpa menyebutkan nama orang. Pengalaman terburuk kalau pasti harddisk korup lah.
Hard disk korup, data masih di sinan, file orang hilang. Itulah pengalaman ini terburuk kalau di video. Kayak gitu tuh solusinya biasanya. Minta maaf Selena. Oke. Nah, kalau misalnya Atau kalau misalnya filenya masih ada, ulang bel ya. Kalau masalahnya file sadualahnya ko korup, video lah siap. Itu kayak kapal Atau lah separuh siap gitu kan. Biasanya kan yang lah siap misalnya itu tuh. Lah karena ya dah soalnya. Itu hard disk perjalanan awak dari SMA sampai ke Rinjani itu, sampai Rinjani itu hilang. Jadi nak do file mentah wak sama drone apa sadolahnya. Itu sedihnya gitu dah. Jadi percuma wak jalan ni cuma sebatas di IG 1 menit tu saya apa wak memanual lainnya. Itu pula kekuatan sosial media tuh. Ketika awak punya suatu karya atau satu file-file awak segala macam yang tadi. Di situ kekuatannya awak wajib posting tuh. Bukan maksud untuk pamer segala macamnya, tapi di hati awak suatu saat kok kalau file hilang awak masih ada backup. Iya. Betul kan? Situ pengalaman yang paling sakit lah gitu. Ya karena data sinan dulu file klien karena waktu itu gitu. Atau Giko buat satu account satu akun sosial media dan di situ kunci saya upload semua file-file awak. Kalau kini adalah ya. Ada drive kan. Ada banyak situ. Jadi alaman kalau untuk nyimpan kalau kayak hasil gitu. Di situ tuh beringat dia ada nanya pengalaman kan. Di hard disk tuh ada suatu mungkin ini tanpa disadari Manda. Jadi membuat video catatan akhir sekolah pertama di SMA tuh. Jadi dia membuat. Inspirasi dari film Vino Gebastian yang cerita sama mana ceritanya. Ada senang, ada sedihnya, terus kenakalan di sekolah, emosinya. Di situ baru tekan itu pertama, tapi tanpa disadari alat dulu ada handycam, abang punya handycam. Buat di situ pakai movie maker. Kayak zaman-zaman editor lama. Editor berkelas pada zaman itu Sampai orang dinas pendidikan plus sampai nyuruh buat kaset tajua dapat pitih di SMA tu tanpa disadari. Padahal dia nak niat menjual sampai kepala sekolah membali cek itu 1.000. Bara banyak murid tu dah. Cek murid tu tajua 10.000. Jadi modal di pas ke Jakarta dulu baru tak kena beli motor pakai pitih itu. Di tabungan itu. Sampung. Ternyata kendaraan pertama ini dari pitih video tanpa disadari. Berarti yang membuat cerita itu berapa lama pekerjaannya? Baru 3 bulan. Karena kerjasama sama murid Palembang ke Polhara. Kalau Wasawak kan ke Polhara anak kelas 1 sia. Anak kelas 2 sia awak panggiannya gitu kan. Imbo lah ke ketua kelas para foto. Itulah berkoordinasi dengan sekolah. Jadi beko kirim pakai infrared. Dulu zaman infrared dulu kan. Iya. Dia ada Adu jangan HP ya. Anak-anak ini pernah lihat merasakan ya. Merasakan itu. Infrared tanggung lama ya. Iya, infrared dulu. Siap. Nah, video catatan semacam kayak film catatan akhir sekolah. Dokumenter catatan akhir sekolah. Sekolah direkam dan video itu dikomersilkan berarti dijual kembali ke siswa-siswa yang terlibat di situ. Dan bahkan ke guru-guru aja ya. Iya, itu dari solusi saran dari kepala sekolah menyuruh untuk BCD karena murid-murid pada banyak yang minta ke kepala sekolah gitu. Masih jadi padahal nak nih cuman nih karena dulu kan alun zaman ada YouTube alun apa kan di-upload gitu kan. Jadi ke CD kan dulu. Dia modal beli CD kira nyage modal kepala sekolah 1.000 beli cek kaset tuh beli CD banyak biti jadi lah. Modal siswa cerdas. Mungkin bisa diulang kembali itu. Tanpa disadari. Maksudnya ada permintaan dari beberapa sekolah untuk ambil cerita. Kini kok lebih kayak apa tuh konsep. Yang itu tuh kan jadi orang kekinian gini itu malah video lama padahal di situ cerita yang paling membekas tuh kalau nonton tuh pasti menangis itu gitu. Kalau kini kan kayak konsep lebih senangnya misalnya konsep alam atau manganya kayak geng-geng gitu kan. Kalau the real catatan akhir sekolah tuh kalau menurut Idi itu yang dibuat itu kayak membekas gitu. Suaranya full emotion ya. Iya. Full emotion ke maksudnya. Kalau dapet di sekolah yang minta kayak gitulah. Itu untung yang sekolah Yudi yang dibuatnya gitu. Sekolah sendiri. Iya, kan dia orang pertama yang membuat
video setan di sekolah tuh gitu. Ya karena kalau kita bermain dengan emosi itu mungkin bagi misalnya di rumah kebanyakan mindset itu emosi kok marah. Iya. Ya, sedangkan emosi itu sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan perasaan itu. Emotion ya, emosi. Baik itu sadiahnya dape, berangnya pun dape, ya kan, bahagia pun dape. Misalnya lengkap di dalam video. Betul, kayak candidate-candidatenya kan hanya pacaran kan tanpa disadari pas nonton terkajui saya kan ada momen-momen lucu jadi ya. Iya, kayaknya guru sedang mau menghukumnya gitu. Nah, gitulah. Oke. Kita mau melempek sekete. Siap. Bisa sebelumnya Mbak kalau iklan dulu. Oh iya, boleh. Siap. Awak nih mau lempek kok. Iya. Tapi tahan dulu dah. Karena ada yang lewat dulu. Oh, nah, iya. Lewat dulu dah. Saya lewat dulu ya. Iya, siap. Kan sana kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Wambo Desbi Sugari dan bintang tamu kita udah Yudi. Ya udah Desbi. Oke, tadi cerita wak seru ya. Iya. Apakah pesan saya saja? Tadi ya cerita wak kira kan terpotong sekali. Nah, tadi kita lah bahas dunia videografinya udah Yudi. Nah, lah bahaslah pengalamannya. Iya. Nah, tadi ambokat seketik tadi. Nah, silakan lanjutkan. Yang tadi itu sampai yang apa ya? Sampai tadi itu kalau nggak salah yang catatan akhir sekolah tadi betul. ya. Yang ibaratnya di itu dah. Kalau dulu tuh kan ya video catatan akhir sekolah kok kayak ada perasaan ya dibuat gitu kan. Kalau kini kan lebih mengikuti zaman jadi. Jadi kayak perasaan yang dituangkan di video catatan akhir sekolah dulu tuh lebih membekas sih daripada yang kini gitu dah gitu. Tapi selama di video itu tuh alun-ado sih yang kayak SMA yang Nio yang kayak gitu. Karena itu zaman dulu gitu kan. Tapi kalau di satu sisi kalau Nio-nya untuk perasaan sih sebenarnya cocok untuk itu gitu. Tapi namanya tren ya. Iya, tren. Iya. Sebuah tren kok Warso banyak kebanyakan ketika tren misalnya A, B, C, D, E sampailah di E ikut tren kok kan balik. Seperti selera musik lah. Selera musik. Dulu orang dari mulai rocknya ya rock and roll, jazz macamnya, pop sampai Melayu. Iya. Ujung-ujung balik ya kan rock balik kan balik kata malas nah, kayak kini kok patangko orang lah main solo-solo saya lagu orang kan kini lah mulai band dulu ya kayak itu videografi mulai dan rasa awak kalau dibalik dengan konsep yang kayak catatan akhir sekolah tuh rasanya untuk kini masih bisa karena tapi kerjasamanya itu emang kan apalagi SMA kini pasti lah HP kan HP-nya mungkin lah kamera 10 di belakangnya tuh pasti lebih mantap lah gitu kalau untuk candid gitu kini lah gitu untuk zaman kini apalagi kini dengan kamera handphone pun apalagi dengan Apple gigi itu kan itu keren lah video ini kan betul oke. Tadi yang awak kamu lompe tadi skate itu sebenarnya udah Yudi kini kan seorang videografer. Nah, kalau bukan seorang videografer, Yudi seorang apa? Kalau bukan seorang videografer, barek pertanyaan. Iya. Itu lah paling ringan pertanyaan. Kalau bukan seorang videografer, apakah barista lagi? Oh, kalau seandainya Indah jadi videografer gitu. Oh, impian ada. Apa tuh? Sedang ngomong ya karena dia ada basic di kopi gitu kan ya jadi dia ingin ngebuat suatu kayak video ku kan sama kayak ruang editor gitu kalau seandainya ada apa gitu kan jadi ada apanya kafenya gitu kan kafenya kok kayak ya karena kopi kan gitu intinya lebih kayak kopi lah gitu cuman di situ ada lingkup ruang editornya gitu impian tapi tampaknya tuh enggak tampak yang kayak biasa-biasa gitu kok lebih ke ada alamnya aja gitu misalnya kayak desainnya itu kayak mungkin udah tambahan kan maksudnya kan gitu kan kayak ya jadi konsepnya tuh kayak alam lah gitu cuman ada coffee shopnya ada ruang editingnya tapi ruang editing kok menghadap ke alam pokoknya ya enggak lah menghadap pokoknya ada sensasi alamnya gitu itu sih impian lah tapi kalau kini kok ya
masih menjalani sebagai videografer ya. Iya, kalau seandainya Cuti ada lama rezeki, ya. iya. Jo pada tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apakah profesi yang udah Yudi geluti kini kok disupport di keluarga? Sejauh itu disupport sama istri, sama apa, sama ama ya Jo, karena ayah lah anak dong gitu. Oke. Ya pas meninggal kelas 1 SMP baru masuk. Terboleh cerita. Iya, Jadi kok kan Dayudi seorang misalnya videografer dan dulunya pernah bekerja di beberapa perusahaan yang cukup ternama lah. Sangat ternama lah malah. Dengan tiga nama tadi itu lah sangat-sangat besar. Nah, kalau kebanyakan orang tua kalah kerajaan di perusahaan gadang gitu. Aku jadi videografer gitu. Kan nama mindset orang tua aku kan beda ya. Iya. Nah, ya kalau kerja tuh bekerja dengan orang lain. Iya. Rata-rata gitu di Mang kerja di perusahaan yang oren tuh, kerja di perusahaan yang ada kan logo burung tuh. Itu kan lah ala ibaratnya sangat bergengsi lah kan. Nah, Mbak Asif tanggapan orang tuh pas Dayudi switch. Oh gitu dah. Kalau yang dicari dari orang tua, karena orang tua tuh mendukung Yudi karena jalan yang diambil pas SMA tuh orang tua lama support gitu lah. Jadi apapun yang dijalani orang tua support gitu. Nya percaya aja Yudi gitu lah. Nah di situ bekal Yudi gitu. Nggak pernah melarang atau apa. Yudi harus kasih indah. Apa yang disuko jalani silakan. Tuh ya next time kayak Yudi terapkan lo karena ini aja kayak gitu kan ibaratnya. Jadi hobi ya di mah hobinya jadi passionnya bisa terapeh gitu lah. Misalnya bisa apanya gitu kayak keahliannya gitu atau hobinya bisa tersalurkan atau apa gitu. Nah, tak kabeh gitu. Tinggal awak riset anak awak sendiri nak. Kita perkenalkan sadalah kayaknya dulu. Iya, kita perkenalkan dulu. Nah, kamama doatinya. Nah, itu akan disupport ya. Kan itu di nyulapen dulu kan. Apailah gitu kan. Ayo pai di mencari lacubo karajo keiko, Tapi pas di siko kok bako bahagia, senang gitu kan ibaratnya. Di mana pekarajo senang galak-galak tiba pekarajo gitu dah ibaratnya bahagia gitu semangat gitu kan jago kan karko tuh popai kan menjalaninya orang pun senang Jawa encep palo lo kan kalau hasilnya encak itunya bahagia lo gitu kan momennya dapet gitu kan ya menyenangkan orang lain saya palo kan kok cecele misalnya walaupun videonya ndak ada atau video semenit saya atau apa gitu kan ada file-file mentahnya kan banyak lah tuh terceliat kok baru bangganya gitu kan ibaratnya senangnya gitu celiat video itu ada plus tahun tawa gitu misalnya dari apa orang kok jelas senang dek kara Jawa gitu dan awak dapet lo mungkin dari teh atau apa gitu kan gitu bicara dengan gitu. Senangnya kok tadi seorang videografer pastinya akan menemui yang tidak senangnya gitu yang tidak senang itu dari klien ya pernah enggak hasil mendapat seorang klien atau pelanggan yang gitu emosi rasanya agak amarah awak sebagai videografer merasa direndahkan segala macamnya atau karyawan dihargai pernah enggak menghadapi sejauh itu paling alhamdulillah sih enggak ada yang kecewa enggak pernah karena orang kan kalau untuk editor tuh mungkin kayak ada genre betul ada genre kan ibaratnya mungkinnya kalau nak suka je tipe editing ini nak pakai Yudi doh kita jadi di tipe Yudi kayak gitu jadi kalau nak nyo ndak masalah gitu kayak gitu jadi jarang sih dapet yang kayak nyo sampai Yudi berang kayaknya ataupun nak pernah malah nyo kadang langsung senang saya gitu kan hasil kayak gitu jadi kipasannya mungkin sekali itu tuh cuman kayak revisinya tuh berlebihan ada waktu itu pernah dari kampus ternama di Padang gitu kan itu tinggi padahal minta awalnya kok kira pokoknya minta awalnya kan lagi direvisi kayak kemauannya sampai barangkali 5 kali akhirnya balik kawal itu sangat acok kalau kayak baliknya kawal ala 5 kerajaan kan ala revisi itu kan render kalau apa kan lumayan ya apalagi punya PC atau laptop yang ndak terlalu mumpuni apalagi videonya di atas menit kan misal 3 menit tambah aja banyak efek itu mau render tambah lama render ngolamo mungkin beberapa mungkin di press listnya atau semacamnya dituliskan di situ
lagi Visi boleh 2 kali, berarti 3 kali. Ya Jadi kan lah, mau menimbang itu pelajaran tadi ini pas di pelajarannya. pelajaran ini pas di situ. Pelajaran ini. Nah, kau kan lo cerita-cerita lah cukup Iya. panjang cerita-cerita Siap lah. mengenai dunia videografi sama Dina. Ada enggak tips untuk aduh sanak-sanak di rumah yang akan mencoba atau terjun ke dunia Videografi. Ya, soalnya videografi ku sana-sana gitu kan sedolahnya bisa mengerajuan gitu. Mau yang lagi sekolah ya, misal kayak anak SMA gitu kan. Malah anak SMA kini kreatif lah. Ya, aladonya bisa buat job gitu, membuat video angkatan anak SMA. Kayak ponakan wak kini kreatif lah, pandainya kini tenar di TikTok, buat video. SMA baru kelas 1. Salut lah gitu. Kini kan zaman lah apa gitu ya. Zaman Jadi canggih ya. intinya wak namu anak hati wak gitu untuk belajar gitu. Ya. Karena guru lah banyak, nah para lu apa doh les atau apa, karena YouTube alah mengedukasi sedolahnya apa yang wak cari gitu kan. Misalnya wak nih belajar tutorial ini, Nah, itu. tutorial itu. Nah, Harusnya kini kok manusia tidak menyebutkan sebuah kesulitan. betul. Karena sekarang mungkin ada beberapa yang bisa kita cari di YouTube, atau bisa juga kita kalau misalnya ada beberapa orang yang bukan seseorang yang bisa menangkap dari video saya harus Iya, belajar langsung. belajar langsung. Atau bisa langsung kerja di Yudina. Bisa. Tapi follow akunnya apa? Yudi @PC. Iya, Yudi @PC. Kontak aja. Oke. Nanti kalau mau, biasanya kalau sering-sering terbuka misalnya. Asal mau siap. mulai. Iya. Misalnya tanya apa, ya Thank paling you. bisa gitu. Terima kasih banyak Dedi Oh, iya, atas siap, sharing dunia videografinya. Siap, Semoga menjadi inspirasi untuk sanak-sanak di rumah. Bisa menampilkan hal-hal positif dari cerita kita kok. Amin, Oke. gitu. Terima kasih, semoga sukses dengan dunia videografinya dan makasih. mimpinya semoga Udah resmi. Amin. Oke, di sana di rumah kita akan kembali minggu depan di jam dan waktu yang sama, masih bersama Bu Deswi Segari di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.